Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dia tampak sangat puas dengan rasa takut orang lain, dan mencibir, "Karena kamu tahu nama lelaki tua ini, kenapa kamu masih berani datang?" Begitu dia berbicara, bawahan guru suci jangka menengah yang mengikutinya semua memandang dengan ekspresi tidak baik, dan guru suci penghancur jiwa memberi perintah untuk mengepung. Wajah Feng Lao sedikit berubah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Namun, gadis montok itu kembali sadar dan melangkah maju. Meskipun dia khawatir, wajahnya terbuka dan murah hati, dan dia terkekeh, "Ternyata Tuan penghancur jiwa senior yang terkenal, tolong maafkan aku." "Oh, kamu sedikit berani," jawab Dewa Penghancur Jiwa menyipitkan matanya, melirik gadis ini dan berkata, "Ternyata itu adalah kamar dagang Tiantong. Dan kamu adalah putri Lao Yang. Kapan Lao Yang memiliki anak perempuan seperti ini? Orang tua ini belum pernah mendengarnya sebelumnya," kata Dewa Penghancur Jiwa menyipitkan matanya dan menjilat lidahnya. Dia memandang Yang Yingying dengan senyum aneh. "Hei, gadis ini tidak buruk, lebih baik bunuh sekelompok laki-laki itu, serahkan wanita itu kepada kakak laki-laki tertua, tubuh yang berair, sangat putih, pasti sangat nyaman untuk dimainkan," ucap bawahan Dewa Penghancur Jiwa. Mendengar apa yang dia katakan, Dewa Penghancur Jiwa berteriak, "Diam, dasar bau busuk." Guru suci penghancur jiwa melabraknya dengan tamparan, dan wajahnya bengkak. Pria itu menutupi wajahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Dewa Penghancur Jiwa memandang Yang Yingying sambil tersenyum, "Ternyata itu keponakan. Saya tidak tahu apa yang membuat ponakan datang ke sini. Apakah karena kamar dagang Tiantong ingin bekerja sama dengan lelaki tua ini, dan membutuhkan lelaki tua ini untuk mengirimkan barang?" Mendengar itu, Yang Yingying mengerutkan kening, dan dia merenung sejenak lalu berkata, "Karena senior bertanya, junior hanya akan menjawab, 'Senior, apakah sulit menemukan seseorang yang dapat menerobos masuk formasi di depan?'" Dewa Penghancur Jiwa berkata dengan ringan, "Beri alasan pada orang tua ini." Nona manis menjawab, "Orang itu adalah tamu dari kamar dagang Tiantong kami, jadi saya meminta senior untuk berbelas kasih, dan keluarga yang saya pasti akan datang untuk berterima kasih suatu hari nanti," kata nona kecil itu dengan manja. "Kembalilah dan beritahu Pak Tua Yang bahwa ketika semuanya selesai di sini, lelaki tua ini akan pergi ke kamar dagang Tiantong untuk membahas bisnis," kata Dewa Penghancur Jiwa berkata dengan senyum muram. Ekspresi Yang Yingying dan yang lainnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi buru-buru dihentikan oleh Feng Lao dan menariknya pergi. Dewa Penghancur Jiwa tertawa, dan dengan cepat mendekati tempat di mana Qin Chen dan yang lainnya telah menerobos dengan bawahannya. Di bawah kepemimpinan Dewa Penghancur Jiwa, sekelompok orang ini berkata, "Bos, terlalu menakutkan di sini, ayo cepat pergi." Ekspresi orang lain juga tidak santai. Ketika mereka mendekat, mereka merasa ada yang tidak beres. Kekuatan hukum yang tersisa kental dan kacau, yang membuat kekuatan di tubuh mereka berjalan agak sulit. Mendengar ini, mata Dewa Penghancur Jiwa berkilat, dan dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Kamu tetap di sini untuk mencegah orang lain masuk. Sepertinya terobosan orang ini belum berakhir, jadi saya menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya." Ketika suara itu jatuh, sosok guru suci penghancur jiwa itu bergetar, dan dia akan menghancurkan dan menerobos formasi dan batasan di depan. Tapi, tepat ketika dia akan masuk, aura yang sangat menakutkan keluar. Saat berikutnya, sesosok yang diselimuti kegelapan tiba-tiba muncul di luar formasi, dan wajah orang ini ditutupi oleh aura aneh. Begitu orang ini muncul, matanya tertuju pada guru suci penghancur jiwa.
Guru suci penghancur jiwa dikejutkan oleh orang yang tiba-tiba muncul ini. Dia menatapnya, tetapi hatinya tenggelam. Tubuh manusia di depannya mengandung aturan tertinggi surga, dan dia jelas telah memasuki alam guru suci tahap akhir. Tiba-tiba, dewa penghancur jiwa dan yang lainnya semua terkejut, karena setelah orang ini muncul, pusaran elemen suci dalam kehampaan tidak berhenti, itu masih memancarkan tekanan dan aura yang kuat. Dewa penghancur jiwa samar-samar melihat bahwa ada banyak pembuluh darah suci dalam formasi. Sekilas, setidaknya ada puluhan. Kekayaan semacam ini segera membuat guru suci penghancur jiwa sangat bersemangat. Mungkinkah bukan orang ini yang menerobos, tapi dia menjaga terobosan orang lain? Tidak peduli apa alasannya, hanya saja Saint Vance kelas menengah yang dilihat oleh Soul Destroying Lord di dalam formasi sudah cukup untuk membuatnya gila. Siapa yang mulia? Kata dewa penghancur jiwa menatap lawan dengan dingin, dan segera bertanya dengan dingin. Orang lain yang muncul di luar formasi besar itu adalah Xia Houzun, Master Saint formasi hantu yang pertama kali menerobos Master Saint akhir. Dia merasa seseorang akan mengganggu terobosan Qin Chen, dan dia segera keluar dari formasi. Matanya dingin dan dia tidak menjawab. Saat semua orang kehilangan akal sehatnya, Xia Houzun tiba-tiba mengangkat tangannya. Diiringi dengan suara ejekan, dalam semburan Saint Yuan ini, serangkaian cahaya aneh tiba-tiba muncul, berubah menjadi serangkaian bilah tajam, menembak ke arah Master Suci penghancur jiwa dan lainnya. Tidak, ayo sembunyi, teriak seseorang. Tapi kecepatan Blade of Light sangat cepat sehingga tidak menunggu waktu bagi orang-orang ini untuk bereaksi sebelum mengenai dia. Memang tidak ada darah yang berceceran, tetapi ketika para guru suci itu melihat sekeliling, warna kulit mereka berubah drastis. Karena tubuh rekan di sebelahnya terpotong dalam sekejap, seluruh orang itu terpotong menjadi puluhan ukuran berbeda dalam sekejap, oleh semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan matanya panik, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Banyak master di bawah perintah dewa penghancur jiwa terbelah seketika. Adegan menakutkan ini membuat semua orang yang hadir merasa ngeri, dan gemetar ketakutan. Tapi ini belum berakhir. Segera setelah cahaya itu, Master Suci Arai Hantu terus bergerak, dan langsung menyapu kekuatan formasi penahan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan formasi. Apakah Anda seorang penyihir formasi? Wajah Dewa Suci penghancur jiwa berubah. Segera, serangkaian pita hitam yang menakutkan muncul di tubuhnya. Pita hitam ini sangat dingin. Hanya dengan melihatnya, itu membuat orang merasa seolah-olah mereka ditutupi dengan ular berbisa. Ini adalah metode unik dari guru suci penghancur jiwa, dan juga merupakan asal mula nama guru suci penghancur jiwa. Energi aneh semacam ini dapat menyerang jiwa manusia, menghancurkan jiwa, dan menjadi sangat ganas. Pada saat ini, pita hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan bertabrakan dengan formasi yang diinduksi oleh Master Suci Arai Hantu. Terjadi ledakan, serangkaian suara menderu bergema di seluruh dunia, dan pita hitam yang tak terhitung jumlahnya yang diledakkan oleh Dewa Penghancur Jiwa langsung dicekik dan dihancurkan oleh cahaya, tetapi pada saat yang sama, cahaya langit juga terhalang, dan tidak mungkin untuk pergi. Yang mulia sungguh punya metode yang kejam. Segera setelah kami datang, Yang Mulia langsung membunuh bawahan saya. Sekarang lelaki tua ini curiga kamu menerobos di sini. Anda memiliki motif tersembunyi. Kemungkinan besar Anda adalah mata-mata ras asing. Kata Dewa Penghancur Jiwa berteriak, dan tiba-tiba sebuah tongkat kerajaan muncul di tangannya. Tongkat itu memiliki tengkorak hitam di kepalanya, dan cahaya hantu memancar dari pupil tongkat itu. Dia mendesak Seng Yuan, dan tengkorak hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam redup, dan suara hantu menangis dan melolong bergema di sini, membuatnya terasa seperti berada di neraka.